ukurannya seberapa Pak dulu? 1 meter. 1 meter. Pulau Lancing, Pulau Lancing. tempat sandar apa ya? Dermaga, kapal-kapal kecil. Melek budaya melek. Hari ini kita akan menyeberangi Sungai Berantas. Jadi ini sungainya. Sungai Berantas ini memanjang sekitar 340 km. Dia bersumber di lereng Arjuna, yaitu daerah Batu, yaitu Sumber Berantas Malang, daerah Cangar, sampai berakhir di Surabaya. Dia melewati 18 kota kabupaten. Jadi panjangnya ini hampir 340 km dan ini ada di daerah Mojokerto Jombang ya. Kita akan menelusuri jalur perairan, jalur perdagangan era Majapahit dulu yang dinominasi oleh jalur-jalur perdagangan lewat jalur air. Jadi ini sekarang keberadaannya Sungai Berantas seperti ini. Jadi kita mau nambang dulu, mau nyebrang dulu, nyebrang Sungai Berantas ini. Itu jadi kita lihat aktivitas warga yang masih menyeberang menggunakan perahu seperti ini. Jadi ini pemandangan tiap hari di Sungai Berantas yang ada seperti ini. Kita akan telusuri terus hari ini tentang transportasi air yang ada di Majapahit dulu sampai ke bawah nanti. Mungkin di Desa Pelabuhan ya. Kita akan masuk ke Desa Pelabuhan. Kenapa namanya Desa Pelabuhan? Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Kita lagi nyebrang Sungai Berantas ya. Jadi alirannya Sungai Berantas yang begitu keruh karena musim penghujan. Kita lihat di depan ini. Jadi kita nyebrang sungai, nambang ya istilahnya kalau di sini, nambang di Sungai Berantas. Kita nyebrang dari wilayah Mojokerto yang utara sungai sampai ke sungai. Kita lihat di belakang itu Pandon dan tim Indonesia Majapahit Channel lagi nyebrang sungai Berantas. Kita membayangkan gimana ya hiruk pikuknya perahu yang di sini zaman Majapahit dulu, dengan padatnya jalur perniagaan di zaman Majapahit. Sungai ini mungkin banyak juga ya perahu-perahu dari Cina, dari Persia, juga dari Eropa, mungkin banyak yang masuk juga. Oke, sekarang kita dari Indonesia Majapahit Channel mencoba mentelusuri Desa Pelabuhan, yaitu dari Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Di sini ada aliran sungai di bawah dari Sungai Berantas. Jadi kita akan mengulas seberapa jauh tentang Sungai Berantas ya, peranannya dalam nadi perekonomiannya Majapahit dulu. Ya, ini masih kita lihat banyak tersisa ini lumpang kuno ini. Kita akan masuk ke komunitas dari kebudayaan warga, yaitu seorang pelestari budaya yang menamakan sanggarnya Kertokerti. Kita akan coba sowan ke markasnya di Kertokerti ini. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Nun. Iya, monggo. Rahayu, Bang. Rahayu. Halo. Monggo. Jadi ini kita berkunjung ke Sanggar Kertokerti, di mana saudara-saudara ini adalah pelestari budaya di wilayah Das Berantas yang bagian bawah, yaitu di daerah Pelabuhan. Kita akan coba melihat dalamnya dari Sanggar Kertokerti ini. Ini namanya Mas Ambon, yang satunya ini namanya Mbak Godek. Jadi ini beliau ini sering juga ke Trowulan, jadi setiap acara ulang tahun Majapahit selalu terlibat untuk memperingati hari pendirinya Kerajaan Majapahit pada 10 November. Kita akan coba masuk lihat Sanggar Kertokerti ini gimana. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Ayo.
Ini kita mulai masuk ke sanggar Kertokerti. Nah, tetap nuansa nasionalisme dengan merah putih dan Pancasilanya sebagai landasan besar bangsa ini yang tidak mungkin akan dirubah dan tetap abadi. Nah, ini kita minta penjelasan. Ini tempat apa? Bahasa Indonesia. Oh iya, campur nggak masalah. Ini sanggar Panglerem. Sanggar Panglerem. Kalau dulu orang Jawa untuk ngening. Untuk hening, untuk merenung, untuk hening ya istilahnya untuk meditasi itu ya. Monggo mlebetno. Oh, nanti aja kita enggak. Oh, iya. Jadi Sanggar Panglerem ini bagian yang awal di pertama masuk, terus yang masuk di sini. Ini pendopo. Pendoponya ini, jadi mungkin untuk persiapan mau masuk untuk menciptakan satu keheningan atau memberikan cipta atau meditasi. Jadi persiapannya di sini dulu. Yeah. Itu. Yeah. Terus yang sebelah sana? Monggo. Nah ini. Kalau yang ini namanya Sanggar Delima. Sanggar Delima. Jadi namanya Sanggar Delima. Terus kok tempatnya beda-beda ini Mas ya? Kenapa di sana tadi Sanggar Panglerem, ini Sanggar Delima. Ini fungsinya? Kalau pemahaman sekarang orang apa ya? Ini danyangi. Oh, danyangnya. Istilahnya sing bau reksa dalam Jawa, sing bau reksa. Dan kebetulan lokasi sanggar dari Kertokerti ini ada di aliran Sungai Berantas ya. Sungai Berantas atau yang di sini disebut Sungai Marmoyo. Sungai Marmoyo yaitu daerah pelabuhan. Apakah betul daerah pelabuhan ini dulunya merupakan pelabuhan besar di zaman era Majapahit? Melihat karena sungai ini lanjutnya sampai ke Kalimas ya, Surabaya. Kalimas, Surabaya, jadi tembusnya ke Surabaya juga. Ini tadi sanggar apa? Sanggar Delima. Sanggar Delima. Jadi fungsinya digunakan untuk apa ya? Untuk rasa ujug syukur danyang. Pedanyangannya. Jadi sing bau reksa istilahnya beliaunya yang bau reksa di sini itu masyarakat menghormatinya dengan bikin sanggar Delima ini. Terus yang belakang ini? Kalau yang ini makanya kan kita sebagai orang Jawa dengan pengalaman spiritual sama teman-teman yang di sini dari penghayat kepercayaan, orang Jawa dulu punya tempat. Kalau sekarang bilang orang tempat peribadatan, kalau orang dulu tempat manembah. Atau mungkin Sanggar Pamujan, bukan? Bukan, kalau Sanggar Pamujan ini namanya. Oh, iya, nih. Kalau yang di sini karena semua di diri kita sendiri ya, ini namanya pepunden. Berundak. Pepunden berundak. Jadi berundak konsepnya seperti ini dan bangunan ini tidak beda jauh dengan bangunan-bangunan era Majapahit, era Singosari, era Kediri juga. Jadi strukturnya hampir sama, mungkin ini masih proses Mas ya. Masih proses ya. Jadi kita perjelas lagi di sini, teman-teman dari Sanggar Kertokerti ini kebanyakan orang-orang muda. Orang-orang muda yang lagi uri-uri budaya leluhurnya, dan kebetulan tempatnya di dasnya Sungai Berantas di Desa Pelabuhan ini. Jadi banyak sekali di kawasan Mojokerto Raya ini orang-orang muda yang lagi giat melestarikan kebudayaannya. Jadi mereka lebih banyak berorientasi pada kebudayaan Majapahit dengan mendirikan tempat-tempat seperti ini sebagai tempat berkumpulnya juga pendidikan kebudayaan bagi saudara-saudara kita yang lain, dan kita selalu bersinergi selama ini untuk Majapahit itu. Terus Mas, kira-kira yang beraktivitas di sini teman-teman ada berapa orang? Kalau di sini sih banyak. Kita kan di sini ada orang penghayat kepercayaan. Ya. Jadi kan biasanya hari-hari tertentu sering kumpul di sini. Sering kumpul di sini. Kalau untuk hari besar malam bulan Suro, penutupan bulan Suro. Oh, tutup stasi Suronya itu. Dari mana-mana. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Ngumpul di sini. Itu wujud dari kerukunan kita, tidak membedakan dari mana asalnya, dari mana sukunya. Di saat semua itu lagi ada satu momen yang sangat penting, jadi mereka berkumpul tanpa
apa sih yang mereka perbuat itu tanpa menghiraukan dari mana asal mereka, mungkin dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari mana. Intinya kita tetap bersatu ya, tetap rukun dengan perbedaan itu Mas ya. Dan ini dilami dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Terus tempat dari Sanggar Kertokerti ini sudah berdiri berapa tahun? Berdiri udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Dan rata-rata orang muda semua Mas ya yang di sini? Ya orang muda semua. Ah, syukur ya. Jadi teman-teman muda ini masih tergerak untuk melanjutkan tongkat estafet dari luhur. Jadi mereka uri-uri kebudayaan luhurnya sendiri. Gimana di daerah Anda, gimana dengan Anda, gimana yang di Nias, yang di Ternate, di Bone, di Sumatera, di Kalimantan, ya kan. Jadi orang-orang muda banyak yang terinspirasi juga untuk tetap berpegang dan melestarikan kebudayaan leluhurnya sendiri. Istilahnya dalam bahasa Jawa itu uri-uri budaya leluhur itu. Terus gini Mas, kalau dari tempat ini mungkin ada informasi di sebelah sana itu ada tempat apa aja Mas? Dengan aktivitasnya Majapahit pada waktu itu, dengan mondar mandirinya perahu atau jung, Ya. ini ada enggak di Lah kemarin kan saya cari, tapi ketemu sama warga di situ, dia itu mencari pasir. dari pasir, penggali pasir itu? Nah, ketemu kapale. Oh, Kapalnya malah dibuang karena ya nggak ngerti ya? nggak ngerti lah. Nggak ngerti juga ya, sayang sekali ya. Jadi ada penemuan kapal di sini. Ya? Iya. Dihancurkan akhirnya. Dianjurkan kalau yang ketemu di sini ya tempat-tempat kayak gitu, apa lumpang. Oh, lumbang-lumbang banyak ya. Yang saya simpen di sana pun juga ada kayak buat bumbu. Pepisan. Iya. Pepisan. Terus selama ini ada nggak Mas cerita tentang di masyarakat yang di aliran sungai ini habis banjir atau di waktu mereka menggali pasir itu menemukan benda-benda masa lalu itu, baik mungkin terakota. Ya mulai kan sekarang mulai tak gali tentang sejarah pelabuhan. Kalau dulu memang sering nemu guci. Guci Cina itu banyak ya. Bahkan tahun 80 apa 85 di pelabuhan itu kapalnya masih kelihatan. Oh, masih kelihatan kapalnya. Sekarang udah jadi rumah. Udah jadi rumah ya. Kalau masalah guci, kayak pusaka, kayak barang-barang zaman dulu sebenarnya banyak. Cuma orangnya kan enggak. Ya banyak yang nggak ngerti juga di saat benda-benda itu sebenarnya benda yang sangat penting ya, karena bisa ditarik informasi juga peradaban masa lalu itu dengan bukti-bukti serpian, pecah-pecahan itu. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah bisa dikumpulkan lagi ya untuk pendataan, juga untuk penyelamatan. Nanti bisa Mas, kalau mungkin menemukan kita lapor ke BPJB atau ke pemerintah desa dan sebagainya, biar benda ini terawat dan diselamatkan dan kita bisa memantau terus keberadaan benda ini. Karena apa? Dari secuil benda pun itu banyak data ya, saksi sejarah kebesaran leluhur kita yang memang betul-betul hebat gitu. Kalau memang untuk tentang sejarah sini, untuk barang-barang di sini saya pun juga ya apa ya, temuan di sungai saya simpen di rumah. Nah, di resimen ya mungkin bisa registrasi atau lapor ke BPJB nanti, karena apa, sayang sekali ya di saat benda ini nanti raib tidak jelas di mana rimbanya tadi. Ini contoh dari Mas Ambon sama teman-teman ini yang di Sanggar Kertokerti, Desa Pelabuhan, yang sampai hari ini masih tetap gigih melestarikan kebudayaan leluhurnya sebagai orang-orang Jawa. Jadi ini ada di aliran pelabuhan Sungai Berantas yang masuk ke bawah, tapi namanya sungainya Semarmoyo. Ada apa dengan Sungai Semarmoyo? Marmoyo ya, Marmoyo. Coba kita akan telusuri terus lanjut. Coba kita belusuan sama tim Indonesia Majapahit Channel, dibantu dengan teman-teman dari Kertokerti untuk menelusuri das sungai yang ada di bawah ini. Ada enggak peninggalan yang ada di sana? Sisa-sisa peradaban masa lalu. Yuk tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Oke, kita sekarang menurun nih dari Sanggar ini untuk masuk ke aliran das Sungai Marmoyo ini. Kita coba lihat di aliran Sungai Marmoyo ini apa. Ada bukti sejarah kebesaran masa lalu, kebesaran peradaban masa lalu itu. Tempat ini sering digunakan oleh teman-teman dari Sanggar Kertokerti ini untuk melakukan satu ritual arung sesaji atau labuan. Jadi ini nah, ini ada bukti batu yang aneh tadi. Ini juga nih. Ini ada apa nih?
Kayaknya ini jejak dari kijang atau apa ini ya di batu ini. Ini jejak kijang ini. Batu tua, Pak. Iya, tua ini. Batu Usianya asli, tua batu ini. tua. Ini ada jejak hewan ini. Nah, Jejak kayaknya kaki kijang ini. dilihat kan dari batunya kan sudah Iya. terlihat kan? Ya. Ini sama dengan ada batu yang di daerah Kabo ya, di atas gunung dekatnya Gua Made. Jadi materialnya batunya ini beda. Ya, batu ini terpendam di di sungai. Ini Coba kita langsung telusuri sungai ini, Sungai Marmoyo ini. Jadi ini Mas ya, ini lokasi kalau teman-teman lagi mengadakan ritual larung sesaji di sini ya. Jadi biasanya pada bulan apa? Bulan Suro. Bulan-bulan Akhir Suro. Pada bulan Suro ini jadi teman-teman dari Sanggar Kerto-Kerti ini selalu melakukan upacara larung sesaji yaitu di Sungai Marmoyo ini. Ini dulu merupakan jalur perdagangan air ya, lewat air. Jadi transportasi airnya itu lewat sini. Jadi ini coba kita lihat, mungkin kita bisa menemukan apa di sini. Karena menurut informasi dari warga tadi memang banyak serpian dari. Coba kita lihat di sini. Jadi ini batu bata juga ada dan aneh juga lihat struktur. Oh ini kita menemukan pecahan dari kendi ya, jadi tempat air. Ini kendi. Untuk informasi juga banyak uang kepeng ya atau uang gobok ya, orang bilang uang gobok banyak juga ditemukan di sini. Jadi ini batunya ini karakternya beda banget ini, batu-batuan yang ada di das dari Sungai Marmoyo ini banyak sekali nih. Ini melihat struktur dari dasnya ini kayaknya pernah terjadi banjir bandang besar juga, ada lumpur yang mengendap begitu tebal juga di sini. Kita telusuri terus Sungai Marmoyo ini dengan transportasi air juga sampai kemana Mas sungai ini mengalirnya Mas? Sungai ini mengalir sampai Kalimas. Sampai Kalimas Surabaya? Surabaya. Mungkin juga dulu zaman Majapahit para pedagang-pedagang dari Cina, dari Persia itu membawa barang dagangannya itu masuk ke jalur air ini yang akhirnya sampai ke Kota Raja di Trawulan. Jadi sampai ke Sungai Mas ya? Iya. Sampai Sungai Mas. Karena lebarnya dulu sungai ini kan kalau nggak salah sekitar 400 meter sampai 500 meter. Sampai 400 sampai 500 meter ya. Jadi lebar tanah ini jadi mungkin mengalami pendangkalan yang begitu dahsyat juga beratusan tahun juga ya. Mungkin dengan hancurnya hutan yang ada di sana membawa material banyak sedimen sehingga akhirnya terjadi penyempitan das ini, daerah aliran sungai ini. Longsoran dari Gunung Kendeng. Oh, dari Gunung Kendeng. Longsoran dari Gunung Kendeng. Jadi menurut informasi sungai ini dulu ratusan meter lebarnya ya, sampai 400 juga ya, 400 meter. Ini memungkinkan juga kapal-kapal besar dari pelabuhan yang dari Junggaluh ini masuk ke Kota Raja itu lewat sini, dan keadaannya jalur transportasi air itu sekarang seperti ini. Jadi mengalami pendangkalan, juga mengalami penyempitan juga. Kita akan telusuri terus Sungai Marmoyo ini sampai ke bawah. Mungkin tadi ada informasi di mana ada pernah ditemukan perahu atau jung. Kita akan telusuri nanti ke bawah bersama tim Indonesia Majapahit Channel, juga dari teman-teman Sanggar Kerta-Kerti yang ada di pelabuhan ini, tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Oke, kita coba menelusuri nih. Jadi areal dari Sanggar Kerto-Kerti ini Mas, ini penemuan aja. Penemuan jadi lumpang ya, tempat orang untuk numbuk padi mungkin. Tapi kalau padi biasanya lesung, ya kan. Mungkin ini untuk yang lain ya. Jadi banyak sekali di depan tadi kita temukan lumpang yang dari batu andesit seperti ini. Terus yang sebelah sana itu tadi sama ya. Jadi ada di lerengnya Sungai Marmoyo ini tempat ini. Nah, jadi benda-benda ini masih tetap disimpan, tetap diamankan, dilestarikan seperti ini, wujud kepedulian orang-orang muda di daerah pelabuhan ini, yaitu Mas Ambon ini,
untuk bikin sanggar Kertokertinya ini dengan beberapa orang-orang muda yang tergerak untuk tetap melestarikan kebudayaan masa lalu, kebudayaan leluhurnya sebagai orang Jawa. Jadi kita akan telusuri terus. Ini sanggar Kertokerti masih dalam proses pembangunan juga. Semoga ke depan secepatnya bisa selesai, Mas, untuk sanggar Kertokertinya dan jadi tempat pembelajaran untuk uri-uri budaya bagi generasi muda yang ada di sini. Mungkin ya seperti Mas bilang tadi, banyak orang-orang dari tempat jauh datang ke sini pada waktu upacara Suro, tutup Suro tadi itu. Jadi sampai hari ini kita akan telusuri terus sampai lanjut ke bawah sungai, dari Sungai Marmoyo ini ke bawah yang tempat penemuannya Jung atau perahu tadi. Yuk tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Oke, sekarang kita ada di tempat yang berbeda. Jadi kita akan menelusuri bersama tim Indonesia Majapahit Channel untuk coba cari informasi di mana pernah ditemukan perahu atau perahu kecil atau jung ya. Jadi ini Punden Wonosari. Punden Wonosarinya masuk di ini. Jadi kita temukan tadi ada struktur batu bata merah. Tapi anehnya strukturnya batu batanya itu agak lebih kecil dari zaman yang Majapahit dulu, tapi lebih besar dari yang zaman sekarang. Itu yang ada di Punden ini, Punden Wonosarinya. Iya. Ini jadi terus kita telusuri ini dasnya sungai Kali Marmoyo. Marmoyo, sungai Marmoyo tadi. Jadi ini kita akan nyoba nelusuri tempat penemuannya fosilnya perahu atau jung ya. Ini jadi Bapak ini yang nemu. Jadi ini Bapak ini, Pak, namanya siapa, Pak? Rois. Pak Rois. Pak Rois, nggih, Pak. Pak Rumin nemu perahu temriki, Pak nggih? Oh, temriku di pasir itu. Jadi itu lokasi penemuannya, lokasi penemuan perahu jung ya, perahu kecil. Ini membuktikan bahwa Sungai Marmoyo ini memang dulu padat dengan tempat pelayaran, aktivitas perniagaan. Jadi zaman Majapahit dulu banyak perahu yang lalu lalang di sini. Pelabuhannya di sana. Jadi masuk di desa pelabuhan ini dulu memang jalur air mendominasi untuk transportasi di era Majapahit. Jadi mulai masuk dari Tanjung Perak atau Junggalo masuk ke Kota Raja, dia melewati sungai. Salah satunya adalah Sungai Marmoyo ini. Terbukti dengan ditemukannya fosilnya perahu di bawah ini. Coba kita nanti bisa telusuri ke bawah, lihat tempat penemuannya jung tadi, Pak. Pak, ukurannya seberapa, Pak, dulu? 1 meter. 1 meter ya. Terus jenis kayunya mungkin Bapak tahu? Meduk kayunya, kayu jati cuma Udah hancur, udah lapuk ya. lapuk. Udah. Ciri khasnya kan depannya kapal jungkai ada kampak itu. Oh, ada kampaknya itu ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Kapal Mojopahit. Kapal Mojopahitnya. Samping-sampingnya ngono, sampinge perahu gede. Perahu gede skoci itu. Iku kan cilik, sak mini ngono. Ndangan lho kene. Iya, ya. Coba kita akan telusuri ke bawah. Coba lihat ini karena bapaknya tadi menemukan di pasir, longsoran pasir tadi ada apa? Temuan perahu tadi. Coba kita telusuri ini jalannya. Jadi ini kita akan masuk ke lokasi penemuannya jung atau perahu kecil yang ada ini. Sudah terjadi longsor di bawah ini. Tolong tangan nih. Kita akan naik terus. Udah turun. Coba turun. Kita akan telusuri ini masuk ke tempat penemuannya dari jung tadi. Jadi pernah terjadi ini pasir. Apakah kita bisa menemukan bukti lain selain perahu tadi dari tempat ini? Karena memang ini dulu pusat dari transportasi air yang ada di zaman Majapahit. Kita lihat sebelah sana ini banyak lumpur yang sudah mengendap dan sesuai dengan informasi masyarakat tadi bahwa sungai ini dulu lebarnya ratusan meter ya. Tapi karena pendangkalan akhirnya sekarang tinggal paling sekitar 50 meter. Yang dulu lalu lalangnya perahu-perahu besar jung untuk perniagaan zaman Majapahit. Mungkin benda-benda berharga seperti keramik Cina, berapa koin-koin dari Cina, dari perunggu atau emas. Lalu lalangnya juga ada di sungai ini.
Sungai Marmoyo ini. Jadi ini jalur transportasi mungkin ya teman-teman yang di luar Jawa ya, masih di Sungai Musi, Sungai Kapuas, masih bisa menyaksikan jalur perdagangan yang lewat air. Tapi kami yang di Jawa, yang dulunya Majapahit dengan transportasi air yang mendominasi itu sekarang seperti ini. Jadi jalur perdagangan dari luar negeri masuk ke Welwatekta, ibu kota raja di Trowulan, jalurnya lewat ini. Di tempat yang sejarah banget karena perniagaan zaman Majapahit juga sudah maju banget dengan begitu banyaknya hasil rempah-rempah di Majapahit sehingga mengundang bangsa-bangsa lain di luar negeri ini untuk datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah karena komoditi andalan kita adalah rempah-rempah di zaman itu. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Kita bersama warga menelusuri. Jadi Sungai Marmoyo ini terpisah menjadi dua antara Sungai Kalimas dan Sungai Marmoyo. Orang Jawa namanya tempuran. Jadi pertemuan dua sungai yang masuk kita menelusuri perkebunan tebu milik warga. Menurut informasi dari warga bahwa dulu di sini pernah ada pasar ikan kecil ya. Jadi tempat pelelangan ikan, terutama mungkin pada waktu itu adalah ikan air tawar ya, dengan hasil dari sungai yang ada di sini. Kita nyoba telusuri apakah masih ada bukti-bukti dermaga atau jalur-jalur perairan, jalur transportasi air itu masih ada enggak di persimpangan antara Sungai Mas dan Sungai Marmoyo ini. Kita telusuri terus lewat areal kebun tebu. Nah, ini kita sudah mendekati sungai. Ya, ini Sungai Mas. Ini kita ada di pertemuan dua sungai, namanya tempuran ya kalau sini ya. Mas, kalau sungai yang airnya keruh ini sungainya namanya sungai apa? Yang ini Kalimas. Kalimas. Ya, terus yang ini Kali Marmoyo. Kali Marmoyo. Jadi ini Sungai Marmoyonya airnya lagi bening, sementara Sungai Masnya ini akhirnya air keruh. Coba kita lihat di pertengahan itu. Jadi perpaduan dua warna ya, jadi air yang berwarna hijau bening berpadu dengan air yang lagi keruh ini. Kira-kira Mas, ada informasi apa tentang sungai ini di zaman Majapahit dulu yang ada di warga? Kalau sini kan jurusan, kalau sejarahnya kan kampung Wonorejo, Wonoayu. Dulunya kan tempat pasar ikan tapi kecil. Kecil. Jadi mungkin pasar-pasar rakyat ya, yang tempat penjualan hasil dari perikanan air tawar ini. Iya. Kalau yang ini jalur untuk pelabuhan kapal-kapal Mojopahit. Mulai dari Singosari sampai Mojopahit. Oh, jadi ini jalur untuk perdagangan khusus ya, khusus jalur perdagangan. Mungkin masuknya perahu-perahu besar atau jong menuju Kota Raja lewat ini. Sedangkan ini ibaratnya jalurnya jalur kecil untuk warga, untuk pasar-pasar ikan itu. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita lihat ini jalan protokol, jalan besar ini. Jalan besar di mana jalur air, yang ini jalan kecil. Jadi mungkin ini jalan provinsi, mungkin ini jalan kabupaten kalau sekarang. Terus itu Mas, yang tadi namanya pulau apa? Ini Pulau Lancing. Pulau Lancing. Tempat sandar apa ya? Dermaga kapal-kapal kecil. Jadi mungkin para pelaut-pelaut yang dari luar sana mungkin dia bersandar, dia beristirahat, stay di sini. Ya jadi otomatis perdagangan juga jalan terus di sini ya. Terus kira-kira Mas, efek dari perdagangan masa lalu itu kira-kira yang dirasakan ya dengan karakternya orang-orang di pelabuhan, mungkin ini karena desa Labuan juga. Apa Mas ciri khas dari masyarakat gini yang beda mungkin dengan di masyarakat mungkin punya ciri khas tertentu ya? Iya. Maksudnya gimana itu? Mungkin ada upacara ritual yang beda kan, kadang-kadang setiap daerah itu beda caranya ya. Iya. Itu mungkin ada menu khusus ya untuk larungan di sini yang
tidak sama dengan di daerah lain. Iya. Makanya kan tentang adat budaya zaman dulu kan udah mau punah. Iya, iya. Kita sebagai putra waya Mojopahit kan gitu, kita uri-uri. Lepas dari agama ini Mas ya. Iya, ya. Jadi gini, teman-teman yang dari Indonesia Majapahit Channel kan ini posnya di Trawulan ya. Iya. Kita menjenguk saudara kita yang ada di pelabuhan. Iya. Gimana sih antara Kota Raja dengan tempat-tempat pelabuhan masuknya itu yang dulu memang satu rangkaian tidak bisa dipisahkan ya, karena yang mendukung mungkin logistik untuk di Kota Raja juga dari jalur transportasi air seperti ini. Yang kita lihat di sekarang gini Mas, apakah kira-kira masyarakat di sini masih banyak nggak yang uri-uri budaya leluhur itu? Ya, sebenarnya banyak, cuma kan nggak ada yang miwiti. Ya, Ada kita miwiti, ini Tapi tradisi masih tetap jalan ya? masih tetap Kayak jalan. upacara-upacara rakyat yang ada di sini. Mungkin Iya. kalau di pegunungan ada wiwit. Iya, Ya, gini masih ada ya? ada, Oh, masih ada. sebetulnya masih ada. Jadi tradisi masa lalu itu masih tetap lestari juga di Iya, sini. iya. Jadi ini pertemuan dua sungai besar, yang satu Sungai Mas, satu Sungai Marmoyo. Iya. Yang Sungai Moyo, Sungai Marmoyo itu dulu merupakan jalur penting ya, jalur utama untuk masuk ke Kota Raja, sedangkan yang ini untuk perdagangan, yang disinyalir dulu ada pasar ikan dari itu. Jadi kok dijadikan sungai, namakan Sungai Mas? Ya makanya itu kan simpang siur. Makanya di sini Sungai Marmoyo ada juga yang bilang ini Sungai Margoboyo. Margoboyo. Margo itu jalan, jalannya Beboyo. Makanya Bahaya. waktu kerajaan Mojopahit dulu yang diperkuatkan dari sisi utara. iya dari yang- utara, dari pertahanan di sisi airnya, Iya. jadi maritimnya. Karena Majapahit sendiri adalah negara konsumen maritim agraris. Itu. Jadi, Makanya kan bahkan orang sini pun juga tentang sejarah Mojopahit pun mulai nggak ada yang tahu nggak lah. ada banyak yang tahu. Makanya ya, sekarang teman-teman generasi muda dari iya sanggarnya Mas ini mulai uri-uri budaya, menggali lagi Iya. tentang informasi Majapahit tadi. iya. Jadi ini bukti bahwa era Majapahit dulu perdagangannya, jalur transportasinya didominasi jalur transportasi lewat air. Kenapa Trawulan Raya pada waktu merupakan kota air, dengan terbukti banyaknya kanal-kanal juga, banyaknya jung atau perahu-perahu mungkin yang di Bejijong ya. Iya. Beji itu air, jung itu perahu. Jadi Bejijong dulu merupakan tempat dermaga. Jadi air yang banyak perahunya, otomatis kan dermaga. Memungkinkan juga jalurnya lewat sini. Jadi para orang-orang penting di zamannya itu juga lewat sungai. Apakah juga bangsa dari Mongol yang mau masuk ke Kediri dulu lewat sungai ini juga? Ini saksi kebesaran kerajaan Majapahit masa lalu, juga mungkin saksi bisu ya. Jadi masuknya tentara Mongol ke Trawulan untuk menyerang Kediri pada waktu itu, mungkin dulu banyak berapa ribu armada yang lewat sungai ini, karena sungai ini dulu tidak selebar ini, ratusan meter lebarnya. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek. Kenapa yang sungai sebelah ini kan ini Marmoyo, Iya. yang ini Sungai Mas. Kenapa kok dinamakan Sungai Mas? Ya maka itu kan zaman dulu kan memang perdagangan Mas. yang di sini kan bukan dari Cina, seluruh dunia. Seluruh dunia itu masuknya jalur lewat sini Iya. ya. Kan dulu memang sungainya lebar enggak segini ya. Dan negara kita, negara Mojopahit dulu dikenal sebagai super power. Super power di zamannya ya. Jadi Naga negara laut maju. dari selatan. Iya, iya. kan gitu. Tapi apakah sejarah itu diukir di sungai ini pun saya pun tetap mencari kan gitu. Yang Kok- jelas peranan sungai ini pada waktu Majapahit memang besar sekali ya, dengan Iya. naga tadi naga dari selatan, naga laut selatan. naga laut selatan dari, jadi ini kenapa di sungai Iya. dinamakan Sungai Emas ya? Iya. Apakah mungkin di sini banyak ditemukan emas, atau ini jalur-jalur emas, jalur-jalur penting, jalur-jalur yang vital ya? Bisa juga gitu. Ya, itu karena terbukti Masnya bilang tadi memang di Sungai Marmoyo ini, di dasnya ini masih banyak orang yang ngendang istilahnya ya, ndulang Iya. emas masih banyak juga ya di Dari peninggalan-peninggalan kerajaan Mojopahit. masih banyak yang Iya. ditemukan seperti itu ya. Jadi ini jalur penting di zamannya dulu, keberadaannya sekarang seperti ini. Jadi Sungai Mas dengan Sungai Marmoyo ini.
kita akan tetap telusuri terus, lanjut terus menelusuri jejak-jejak masa lalu Kerajaan Majapahit, kebesaran leluhur kita masa lalu, tetap di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya Melek.